Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa Pangeran bin Salman menghindari menyapa tentara Turki dengan marhaba askar? Dan apa yang terjadi selama makan malam yang berlangsung kurang dari 1 jam dengan Erdogan, dan mengapa dia pergi tanpa menandatangani perjanjian dengan Ankara? Bagaimana dan mengapa MBS memperlakukan Mesir dengan penuh perhatian, dan bagaimana Yordania menilai keberhasilan kunjungannya? Dan apa yang menarik perhatian pengamat saat MBS menerima kalungan medali dari Raja Yordania? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita coba jawab dengan mengambil semangat opini dari situs rayalyaum.com. Jadi, perjalanan tripartit putra mahkota Saudi MBS yang meliputi Mesir, Yordania, dan berakhir di Turki, meskipun secara umum singkat, telah mencapai tujuannya. Seolah MBS ingin menegaskan bahwa sebenarnya dialah penguasa di dalam kerajaannya yang tidak terisolir secara internasional, dan dia dapat bepergian kapanpun sekehendaknya dan tidak ada masalah keamanan, dan berjabat tangan dengan para kepala negara, bahkan Turki sekalipun, yang merupakan tempat di mana jurnalis Saudi Jamal Khashoggi dibunuh. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membentangkan karpet birunya dan menyambut MBS setelah ada indikasi keterlibatan MBS secara tidak langsung dengan memberikan perintah pembunuhan, dan Erdogan pernah mengancam akan meminta pertanggungjawabannya. Memang Presiden Erdogan tidak keluar untuk menyambut MBS di bandara seperti yang dilakukan rekannya dari Mesir Abdul Fattah al-Sisi dan Raja Yordania Abdullah II. Itu adalah standar protokol kepresidenan Turki yang tidak dilanggar oleh Erdogan. Namun Erdogan melepas kepulangan MBS ke bandara dan telah menyiapkan resepsi yang layak di istana kepresidennya yang mewah di Ankara, dan melakukan upacara penyambutan resmi menandai berakhirnya kasus Jamal Khashoggi, dan sebelum kunjungannya telah mencabut larangan perjalanan bagi warga Saudi ke Turki, dan di antara yang diinginkan Erdogan, barang dagangannya yang menumpuk di perbatasan kembali diizinkan masuk ke wilayah Saudi. MBS tampaknya ingin meninggalkan efek polemik yang luar biasa saat kunjungannya ke Turki, sehingga dia sengaja melanggar dalam tanda kutip protokol yang berlaku dengan memberi hormat kepada bendera dan pasukan elit Turki, tidak menggunakan salam pasukan elit yang biasa digunakan dalam protokol, yaitu marhaba askar, dan menggantinya dengan ucapan assalamualaikum, yang oleh sebagian pengamat dianggap sebagai langkah kontradiktif secara politis. Kunjungan MBS yang berakhir di Turki setelah ke Yordania dan Mesir bagi Saudi dimaksudkan untuk memamerkan dan mengkoordinasikan dan mengeluarkan Pangeran bin Salman dari pengasingannya sebelum kunjungan Presiden Joe Biden yang akan datang ke Saudi. Presiden Amerika Serikat yang telah bersumpah untuk mengubah Saudi menjadi negara paria. Arab Saudi tidak memiliki kepentingan ekonomi sebanyak motif politik dan dari negara-negara yang dikunjungi oleh MBS kali ini. Turki yang menderita inflasi, harga-harga yang membubung, fluktuasi lira. Sementara Yordania dan Mesir nampaknya mereka menunggu aktivasi investasi Saudi di saat harga minyak tinggi, dan penolakan Saudi sejauh ini untuk meningkatkan produksi minyak, di mana harga minyak telah meningkat secara signifikan akibat dari perang Rusia-Ukraina. Berbeda dengan kunjungan ke Mesir dan Yordania yang menghabiskan waktu seharian, bahkan menyempatkan bermalam di sana, yang menarik perhatian adalah MBS nampak terburu-buru saat berada di Turki, di mana acara makan malamnya bersama Erdogan berlangsung kurang dari 1 jam, dan sepanjang acara kunjungan itu hanya berlangsung beberapa jam hingga kepulangan, dengan tanpa adanya penandatanganan kesepakatan
seperti yang berlangsung di Amman dan Kairo. Elit Saudi yang dekat dengan MBS tertarik untuk mempublikasikan rekaman makan malam di mana bin Salman dan Erdogan muncul duduk di satu meja, dan di antara mereka ada seorang penerjemah. Lalu rekaman Erdogan saat makan sementara MBS hanya minum air yang tersedia di meja. Seolah klip tersebut ingin mengungkap seberapa penting kunjungan MBS itu saat grup musik tampil pada acara makan malam, di mana dinyanyikan lagu nasional Saudi yang menyitir bait lagu Hada Saudi Fauq Fauq, ini Saudi di atas, yang menyisakan pertanyaan mengapa tidak ada pengumuman penandatanganan perdagangan antara kedua negara, dan apakah tujuan MBS hanyalah pencitraan media atas kunjungannya tersebut dan memamerkan tingkat kehangatan yang diberikan petinggi Turki di negara tempat dibunuhnya Khashoggi, kemudian meninggalkannya dengan tanpa adanya kesepakatan yang bisa direkam, sehingga ini menimbulkan tanda tanya yang membuat malu. Mesir mungkin menjadi pemenang terbesar dari tur MBS kali ini karena telah menikmati bagian terbesar dari perjanjian perdagangan. Menurut data resmi, perjanjian investasi dan perdagangan yang ditandatangani bernilai 7,7 miliar dolar Amerika Serikat. Dan tidak hanya itu, tetapi juga mengumumkan bahwa Arab Saudi bermaksud untuk menjadi yang terdepan dalam investasi senilai 30 miliar dolar Amerika Serikat. Kesepakatan besar dengan Mesir ini menimbulkan tanda tanya tentang rahasia minat khusus yang ditunjukkan oleh MBS terhadap Mesir dan tentaranya dalam memainkan peran keamanan untuk melindungi negara-negara Teluk jika terjadi perang antara negara penjajah Zionis dan Iran dan Amerika yang mengabaikannya, di samping peringatan yang diterbitkan media Mesir mengenai bahaya yang mungkin menimpa front internal Mesir dalam posisi jika ekonominya tidak diselamatkan dan rezimnya runtuh, yang berdampak negatif pada keamanan negara-negara Teluk. Yordania yang juga merupakan bagian dari tur bin Salman dan sangat ingin menunjukkan keramahan yang luar biasa kepada tamu Saudinya, Raja Abdullah II dan putra mahkotanya Pangeran Hussein bin Abdullah pergi menyambutnya ke bandara, dan seluruh staf pemerintah Yordania dengan presidennya, ketua DPR dan para petingginya untuk menyambut kedatangan pangeran muda itu. Raja Abdullah II dalam wawancaranya yang terkenal setelah kudeta yang gagal oleh saudaranya menghindari merujuk pada keterlibatan Arab Saudi. Nampaknya Yordania tidak meraih persis apa yang diinginkannya dari kunjungan tersebut, meskipun media Yordania memuji kunjungan tersebut dan keberhasilannya. Yordania tidak mendapatkan di sela-sela kunjungan MBS kecuali pada sejumlah kesepakatan, yaitu kesepakatan pengembangan real estate dan satu lagi untuk pelatihan kader, sepertiga untuk pasokan asam fosfat dan kesepakatan untuk mengolah limbah. Sementara itu tidak ada kesepakatan dengan jumlah besar yang disebutkan atau diumumkan atau miliaran investasi yang disuntikan ke pasar Yordania seperti yang diumumkan di Mesir. Bagi pengamat Yordania yang berharap sangat meraih keuntungan finansial dari Arab Saudi, kunjungan itu mungkin tidak berhasil dari perspektif Yordania yang realistis. Orang-orang Saudi biasanya mengungkapkan kepuasan mereka dengan kemurahan hati dan mengeluarkan dananya terhadap negara-negara sekutunya. Adapun pertukaran tawa dan senyum yang MBS ungkapkan kepada pejabat Yordania itu tidak bisa melampaui tugas pujian kamera dan situasi yang mengharuskannya. MBS dulu membungkuk untuk mencium tangan sepupunya, Pangeran Muhammad bin Naif, mantan putra mahkota yang diisolasi dan ditahan, dan ada laporan tentang penyiksaannya, larangan bepergian dan larangan menerima makanan. Dan setelah memaksa mantan Perdana Menteri Lebanon saat Hariri untuk mengundurkan diri, bin Naif muncul di sebelah bin Salman, menyatakan bahwa dia ada di sini bersama MBS dengan kemauannya sendiri. Tentu kejadian ini semua ini muncul dalam ingatan rakyat Yordania secara umum.
Penegasan dukungan Saudi terhadap perwalian Hashimiyah atas kota Al-Quds setelah kunjungan MBS tetap menjadi titik tanda tanya Yordania. Meskipun ada ekspresi lega, pimpinan Saudi saat ini masih mengambil sikap pragmatis yang berubah-ubah dalam setiap permasalahan, dan di tengah apa yang disampaikan pemerintah Joe Biden tentang dekatnya normalisasi antara Arab Saudi dan negara penjajah Zionis, hingga kunjungan Biden yang diharapkan ke Saudi pada pertengahan bulan depan. Yang mengamati tur MBS khususnya ke Yordania terjadi setelah Basim Awadallah, penasehat bin Salman, terlibat dalam upaya kudeta yang gagal di Yordania. Mereka mengamati acara pengalungan Raja Abdullah II untuk Pangeran bin Salman, kalung Syarif Al-Husain bin Ali. Dan apa arti nama kalung ini bagi MBS, sedangkan kakeknya adalah pendiri kerajaan Abdul Aziz yang secara historis adalah penguasa di Mekah. Media Yordania menganggap secara tradisional ini menunjukkan tidak adanya pengalungan ini, menunjukkan akan tidak adanya perselisihan atau berakhirnya perselisihan jika ada antara kedua kerajaan. Menjadi perhatian para pengamat di mana MBS tidak membungkukkan tubuhnya saat menerima kalung medali yang bagi pihak Yordania dianggap lebih tinggi. Akan tetapi MBS